di rumah atau di luar nih? Rumah, Pak. Udah balik. Oke, bagus ya. Oke, 2 menit lagi kita mulai. Kita tunggu mungkin teman-teman kita yang masih sholat ya. Oke, sambil menunggu, kalian sudah bisa mulai buka bahan materi kita di pertemuan yang kelima. Sudah mulai dibuka LMS-nya. Elna, Derek, Genry. Sudah mulai dibuka materinya di LMS. Sudah dibuka belum? Oke, kalau sedang dibuka, oke. Nah, kita mulai saja ya. Sudah pukul 18.13. Saya sudah start recording. Saya akan share screen. Oke. Kemudian saya akan buka dulu. Oke. Oke, nggak apa-apa sambil menunggu. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam ya, selamat malam semuanya ya. Nah, hari ini kita akan membahas tema di pertemuan yang kelima. Kalau Anda buka buku, di dalam buku Management Information System, di pertemuan kelima atau tepatnya di chapter kelima, kita akan membahas tentang IT infrastructure ya, dan juga beberapa teknologi yang kerap berkembang, terus berkembang ya, emerging technologies. Nah, hari ini terkait dengan tema ini ya, ini cukup sangat menarik temanya. Karena apa? Karena kita akan berbicara tentang infrastruktur dan cost, biaya. Kenapa? Karena kembali lagi ketika Anda belajar SIM, Sistem Informasi Manajemen, itu secara posisi Anda kan ada di level tengah, middle. Nah, di mana di level middle ini harus memiliki pemahaman baik ke atas dan juga ke bawah. Jadi seperti beberapa minggu lalu waktu kita belajar tentang piramid, ya, piramid daripada
sistem informasi. Mulai dari bawah, ya kita melihat ada yang namanya TPS, kemudian ada yang namanya EDP, kemudian ada yang namanya QMS, kemudian ada yang namanya MIS, ya, kemudian ada juga yang namanya DSS, Decision Support System, kemudian naik ke atas, Executive Information System, dan kemudian paling puncak adalah Expert System. Nah, bicara tentang infrastruktur, tentu infrastruktur ini akan mulai dari level bawah sampai ke atas. Nah, Anda siapa tahu, ya mungkin ketika nanti dalam perjalanan karir Anda, mungkin dalam tempo waktu 7, 8, 9, 10 tahun ke depan, mungkin Anda akan menduduki satu posisi yang sangat-sangat penting, di mana Anda memiliki wewenang untuk membuat keputusan di dalam menentukan infrastruktur apa yang mau saya gunakan. Infrastruktur apa yang akan diimplementasikan. Nah, berbicara tentang infrastruktur, tentu akan sangat terkait dengan yang namanya teknologi. Nah, Melna nanti minta bantuan di screenshot ya, nanti baru kirim ke grup ya. Nah, kita akan melihat ya di dalam perkembangan ya, kalau teman-teman lihat ya. Nanti kalau di slide saya tidak akan secara overall walkthrough tidak, tapi saya akan melihat beberapa hal yang penting karena pembahasan kita pada pertemuan ini ada hal yang sangat penting. Kita akan berbicara tentang infrastruktur, bagaimana cara menghitungnya, menentukannya. Nanti kita akan gunakan satu pendekatan model masih sama. Kita akan menggunakan competitive forces model. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan pemodelan kekuatan berdasarkan pada kemampuan kita untuk bisa berkompetisi. Maka disebut dengan competitive forces model. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di gambar yang ada di LMS, saya sudah lampirkan, ini adalah perjalanan infrastruktur. Jadi kalau Anda membayangkan, ya mungkin di 5 dekade yang lalu, ya mungkin sekitar tahun 1959, komputer dalam bayangan kita itu berupa mainframe, cukup besar. Jadi bisa saja kalau Anda bayangkan dalam ruangan kelas UIB, yang ruangan kelas besar, nah itu bisa hampir separuh ruangan itu sendiri itu adalah mainframe-nya. Jadi satu buah mini komputer itu bisa berukuran sebesar itu, bisa Anda bayangkan. Nah, cara kerjanya juga sama, komputer ini akan menghubungkan sekian banyak terminal. Nah, pertanyaannya Pak, kenapa kok Bapak tuliskan di sini sampai present, sampai sekarang? Apakah masih ada yang menggunakan? Iya. Loh, emang siapa Pak? Perbankan. Mereka masih mempertahankan dengan sistem seperti ini. Ya, ada sejumlah banking masih menggunakan mini komputer ataupun juga mainframe model. Nah, kalau Anda ingin tahu nanti bentuknya seperti apa, silakan search di Google, banyak ya. Mainframe seperti apa, mini komputer seperti apa. Nah, pada era tahun 1981 mulailah muncul yang namanya personal computer seperti ini. Jadi artinya mulai ada komputer-komputer kecil. Mungkin zaman kalian, apakah kalian masih mengingat dulu ada yang namanya komputer 386, 486, masih ingat? Atau kalian nggak tahu? Ada yang pernah tahu? Kalau zaman Bapak, ini menggunakan jenis yang 486. Jadi kalau Anda lihat, emang bentuknya kayak apa Pak? Ya seperti PC biasa, ya komputer 386, sorry kok 385 pula. Ya, bentuknya seperti apa emang Pak? Nih, oh, ya
seperti ini. Loh, kok monitornya kayak gitu, Pak? Ya, zaman dulu komputer XT seperti ini, ya. Nah, dikatakan generasi 86 karena menggunakan prosesor yang jenis 386 dan kemudian sejalan dengan waktu berkembang mulailah ya warna mulai muncul. Dulu tidak seperti sekarang. Sekarang sudah berapa juta warna yang bisa kita lihat. Berapa juta warna? Ada yang tahu? Berapa juta warna? Halo? Komputer yang sekarang kita miliki ini bisa berapa juta warna? Halo? Halo? Kok nggak ada 16 suara? ya, Pak. 16 apa? 16 juta. 16 juta warna. Ya, jadi bisa Anda bayangkan 16 juta warna itu kayak apa ya, Pak ya? Ya. Nah, zaman-zaman dulu ketika masih menggunakan 386 ini, mungkin jumlah warna nggak sebanyak sekarang, 16 warna, 256 warna, ya. Nah, sejalan dengan waktu berkembang lagi, zaman ketika Bapak sudah mulai kuliah, Bapak dulu pakai 486. Wah, sudah kayak gini, Pak. Iya, kayaknya mungkin masih ada di rumah saya di kampung. Ini 486. Ya. Apakah berwarna, Pak? Sudah berwarna nih. Oh, ya, sudah berwarna. Tapi warnanya berapa, Pak? Dulu mungkin hitungan masih ribuan, ya, tergantung kemampuan monitor dan juga VGA card-nya, ya. Nah, sejalan dengan waktu berkembang terus, ya. Mulailah komputer sudah bisa support sampai berapa ribu warna. Kemudian berkembang, mulai muncul yang namanya Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, dan seterusnya. Sekarang sudah Pentium berapa? Sekarang sudah generasi Pentium berapa? Ada yang tahu? Halo? Sudah Pentium? Generasi berapa sekarang? Hah? Pentium, Pentium 4 sekarang. Ya. Pak, sudah Pentium 4, Pentium 4. Tapi sudah jenisnya sudah bermacam-macam ya. Ada generasi i berapa ya. Terakhir sudah i berapa sekarang? i9, Pak. i9. Ya. Nah, kalau berbicara zaman dulu ya seperti itu ya. Belum seperti zaman sekarang. Namun nanti kalau Anda lihat di buku ya, apa sih sebenarnya yang membedakan, Pak? Kok bisa terjadi perbedaan yang signifikan seperti itu, Pak? Yang membedakan kalau Anda baca di buku adalah jumlah banyaknya transistor. Jumlah banyaknya transistor. Nah, Anda bisa lihat ini perkembangannya dengan menggunakan piramid hukum Morse. Ya. Dari tahun ke tahun, Anda bisa lihat perkembangan teknologi semakin tinggi sehingga semakin memungkinkan dalam satu prosesor itu mengandung, Anda bisa lihat ini ya, mengandung berapa, Pak? Bisa mengandung sampai dengan 2,6 billion. Billion itu berapa? Kalau million itu juta. Ini 2,6 miliar, Pak. Wow. Banyak sekali, iya. Transistor tuh emang apa sih, Pak? Nah, Bapak tanya lagi. Kalau Anda dulu belajar fisika, ada yang mengambil jurusan IPA, transistor ya cuma seperti ini, Pak. Ya, kecil banget. Ya. Nah, namun
prosesor ini dikatakan di dalam satu prosesor bisa isinya 2,6 juta unit kayak seperti ini. Sebenarnya adalah rangkaiannya sama dengan fungsinya ini sebanyak ini. Bisa Anda bayangkan ya bahwa sesuai dengan diagram Morse yang dibuat seperti ini, semakin tahun semakin canggih jumlah transistor semakin banyak. Ya. Nah, sebenarnya 2,6 billion ini menunjukkan adalah berapa banyak instruksi yang makin banyak yang makin bisa dijalankan per detiknya. Jadi kalau Anda baca di sini adalah 2,6 billion ini akan menjadi terjemahan berapa banyak instruksi yang bisa dijalankan dalam satu satuan waktu. Ya, kenapa Pak? Kalau kita berbicara, kalau kalian membeli prosesor kan pasti ada satuannya, berapa hertz, benar? Benar nggak? Ya, Benar, misalkan Pak. sekarang prosesor 2,1 GHz, 2,6 GHz, giga itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat 9 kan? Betul kan? Ya, giga itu 10 pangkat 9 Pak, mega itu 10 pangkat 6 Pak. Jadi bisa Anda bayangkan, wah ternyata dalam satu satuan waktu dia bisa menjalankan 2,6 juta instruksi. Ya, 2,6 juta instruksi. Nah, itu. Nah, secara otomatis bisa kita katakan harga daripada chip dari tahun ke tahun apakah semakin mahal atau semakin murah? Kalau kita lihat dari grafik ini, kalau Murah, Pak. Anda lihat semakin murah sebenarnya sih Pak. Ya, kalau zaman dulu satu ya tergantung berapa transistor. Nah, harganya sudah $10. Ya, kemudian menjadi $1, menjadi $110, $100, 1,000, 110,000. Tapi sejalan dengan waktu jumlah transistornya makin banyak. Jadi Anda kalau membaginya itu 110 millions per 2,6, yaitu harga per transistornya saya bisa dapatkan. Ya, seperti itu. Nah, otomatis Anda bisa lihat, wah ternyata makin lama makin murah, Pak. Nah, demikian juga dengan storage. Ya, memang kebutuhan storage kalau Anda lihat berdasarkan data yang ditulis di buku ini, dikumpulkan data dari tahun 1950 sampai dengan 2012, ya, bahwa kebutuhan penggunaan storage cukup meningkat tajam mulai dari tahun 2000. Di situ terlihat grafik bergerak secara eksponensial. Ini menunjukkan apa kira-kira menurut kalian? Kalau membaca grafik ini. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Grafiknya ini dari saya Pak ya, dan Iya, nggak apa-apa. grafiknya ini dari yang saya lihat sih menunjukkan seberapa harga per dolarnya ini storage itu simpanannya. Jadi semakin sekarang semakin tinggi. Harganya Storage semakin mahal Iya. atau Tunggu. semakin murah, Bapak tanya? Harganya semakin murah, itu storage-nya makin tinggi. Ya, jadi kalau kita compare untuk mendapatkan harga storage, kalau bisa dikatakan makin murah, kenapa Pak? Karena dengan harga sekian, misalkan kalau Anda bayangkan, kalau saya sekarang saat ini membeli hard disk SATA, ya untuk ukuran 1 terabytes, itu lebih kurang jatuhnya 1 juta, benar nggak? Saya ambil angka paling mudah, betul nggak? Betul Pak. Berarti kalau saya 1 juta dibagi dengan 1 tera, jadi
per byte-nya berapa jatuhnya? Waduh, bentar Pak. 1 juta itu dibagi dengan 1 tera. 1 tera itu 10 pangkat berapa? Bapak tanya. 10 pangkat 12. Kalau harga 1 juta, berarti 10 pangkat 6. Kalau 10 pangkat 6 Bapak bagi dengan 10 pangkat 12, maka 1 byte-nya jatuhnya berapa duit? Melna, ini yang jago matematika. Sabar Pak, pakai kalkulator dulu. Loh, pakai kalkulator, nggak usah kalkulator, tinggal 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat 12, tinggal 10 pangkat minus 6, Pak. 1/1 juta rupiah 1 byte. Murah nggak, Bapak tanya? Hah? Murah nggak? Murah nggak? Maksudnya Rp1 satu gimana ya? Satu, sekarang Bapak tanya, kamu beli harddisk sekarang 1 tera, itu harganya 1 juta. Jadi Ya. Bapak nanya, 1 byte-nya berapa rupiah? Caranya gimana ngitung? Berarti 1 juta bagi 1 tera. Oh, iya, berarti 1 byte Rp1. Iya nggak sih Pak? Enggak lah. Hah? Ayo, Jo. Enggak. Coba. Aduh, saya nggak pada matematika. Belum biasa kalau yang kerja Satnusa ini canggih nih matematikanya. Mana ada Pak? Ujiannya berlapis-lapis. Siapa yang bisa kasih perhitungan? Keren Pak. Keren ya. Bentar ya, ini kenapa kok hilang ini ya teksnya? Saya mau ngetik nggak bisa ini. Kok nggak ada teksnya ini? Hilang teksnya apa ya? Teks manual terpaksa. Oke. Tadi Bapak katakan harddisk sekarang 1 tera sama dengan 1 juta. Oke, Bapak turunkan lagi. 1 tera itu 10 pangkat berapa? Belas Pak. 10 pangkat 12. Bentar ya, Bapak cari pangkat ini mana ini? Hah? Nggak dapat ini. Kodenya apa ya? Di keyboard ini. Hah? Nggak ada. Kodenya. Udah anggap beginilah ya. 10 pangkat berapa? 12. 12. Anggap 10 pangkat 12. Waduh. 1 juta itu 10 pangkat N. Kan? 1 juta 1 pangkat 6 ya. 10 Oke. 10 pangkat 6. Iya, jadi Bapak nanya lagi. Harganya berarti per byte-nya berapa sekarang? Berarti 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 12 kan? Bener nggak? Jadi 10 pangkat minus 6. Oh, ini saya ketemu pangkat nih kayaknya ini deh. Wah, ini udah dapat 10 pangkat minus 6. Betul ya? Ini pangkat ini kan? Betul kan? Nah, biar nanti nggak keliru kalian. Please kalian screenshot. Wah, Pak Wanu salah ini nulis pangkat ya. Nah, ini. Bapak tanya, berarti makin lama makin murah. Sekarang kalau Anda lihat, Anda beli di cloud, Anda beli di hostingan, nambah 10 giga menambah berapa duit? Bapak tanya sekarang. Siapa nih sering pakai hosting? Otak-ngatik hosting. Siapa?
Ada? Sekarang Pak, rata-rata Pak, kalau saya mau nambah di hostingan Pak, 10 giga itu Pak, saya bayar cuma 10.000 perak. Jadi kalau Bapak hitung 10 giga itu 10 pangkat berapa? Nah, 10 giga 10 pangkat berapa? Sepuluh giga 10 pangkat berapa? Ripaldi? 4 ya, Pak? 10 giga kok 10 pangkat 4? Kalau mega 10 pangkat 6, giga 10 pangkat, tambah 3 lagi berarti 10 pangkat 10, Pak. 9. pangkat 9, karena 10 giga, kalau 1 giga kan 10 pangkat 9, berarti 10 pangkat 10, 10. Ini kan 10 pangkat 4. Jadi, ini berarti 1 byte-nya di sini kan sama dengan, sekarang loh ya harga rata-rata di hosting ya, berarti sama dengan, ya tinggal dikurangi aja Pak, ya sama Pak harganya Pak, 10 pangkat minus 6 ini Pak. Masih ingat kan dulu matematika kan? Lupa. Mana? Nggak boleh lupa matematika ya. Jadi 10 pangkat minus 6 Pak. Waduh, murah betul ya. Iya, sekarang ya. Makanya ini menunjukkan salah satu contoh bahwa harga storage makin lama makin murah. Tetapi loh ya, tetapi kebutuhan storage berbeda dengan zaman dulu. Sekarang Anda ketika mau menyimpan file, mau membuat suatu hosting, mau membuat video, mau membuat apapun, itu satuannya sudah paling tidak mega dan giga. Bisa Anda bayangkan. Betul nggak? Ya, itu menunjukkan lagi apa? Kebutuhan juga semakin tinggi. Nah, inilah dikatakan ya, bahwa kebutuhan terkait dengan hubungan antara Moore's Law dan Law of Mass Storage ini akan menunjukkan bahwa ada korelasi antara kebutuhan dan juga terhadap harga terhadap kebutuhan itu akan ada hubungan ya. Demikian pula dengan kebutuhan kita tidak hanya pada storage, termasuk juga pada penggunaan internet communication. Itu juga semakin lama, Bapak katakan, apakah semakin kecil atau semakin besar nggak kebutuhan? Kalau lihat grafik ini. Hah? Tunggu, apa kalau kebutuhan internet? Kalau bicara soal kebutuhan bandwidth-nya, sekarang makin besar atau makin kecil? Kebutuhannya makin besar, tapi Makin harganya besar. makin murah. Tapi harga makin Nah, murah. itu benar. Ya, sekarang Anda untuk bisa membeli bandwidth 20 Mbps sudah berapa? Bapak tanya rata-rata IndiHome, First Media, ya, itu sudah berapa? Di rumah pakai IndiHome atau First Media? Di rumah pakai apa? Kayak punya UIB Pak, yang subsidi dikti Pak, betul. Ya, ya udah anggap yang normalnya kalian pakai IndiHome atau pakai First Media atau pakai apa kayak ya. Kalau Anda lihat sekarang rata-rata 20 sampai dengan 30 Mbps harganya di range 300.000 Pak. Ya, 300.000. Sekarang zaman Bapak dulu. Zaman Bapak dulu. Ya, Bapak katakan. Yang namanya bandwidth
itu bisa saja zaman dulu cuma 512 KB kilobyte. Ada yang masih ngalamin? Kalian ketika masih muda, masih kecil, sempat ngalamin pakai dunia perinternetan? Masih ngalamin nggak? Satuannya 512 kilobyte, Pak. Dulu Bapak juga pertama kali pakai internet itu dulu cuma bandwidth-nya itu 256 kilobyte juga. Bisa Anda bayangkan, waduh, dipakai untuk apa, Pak? Bandwidth cuma segitu. Bener nggak? Hah? Ya, tapi untuk zaman dulu cukup. Kenapa, Pak? Karena traffic data zaman dulu dan zaman sekarang sudah berbeda. Saat ini traffic data itu makin besar. Consumes. Bagaimana kita mengkonsumsi data itu semakin lama semakin besar. Maka juga nggak heran kecepatan yang disediakan oleh sejumlah internet service provider juga makin besar. Ya, namun untungnya harga juga tidak berbanding lurus, tetapi harga juga terjadi yang namanya penurunan seperti itu. Kalau dihitung secara satuan bitnya terhadap harga, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa melihat, oh ternyata perkembangan infrastruktur seperti itu. Nah, Bapak kembali lagi ke gambar yang tadi di grup di LMS. Masuk kemudian perkembangan dunia infrastruktur yang digunakan di perusahaan atau organisasi, ada yang namanya client and server. Nah, itu dimulai konsepnya dari tahun 1983. Konsep ini dikatakan client and server karena ada satu komputer yang memiliki resource yang cukup besar, dia dapat digunakan fungsinya sebagai server. Server itu melayani permintaan dari sejumlah clients. Maka konsep ini kita sebut dengan client server. Jadi client ini akan meminta. Ini akan melayani. Ya. Jadi konsep inilah kemudian dianut yang namanya client server. Dia meminta apa, Pak? Macam-macam. Ya. Layanan email, layanan data, atau layanan file sharing, ya. Kemudian layanan printing, ya. Nah, itu pada saat zaman dulu, tahun 1983, dan bahkan sampai sekarang juga masih banyak yang menggunakan client server juga. Nah, berkembang dengan waktu, sejalan dengan waktu, muncullah konsep yang namanya enterprise computing. Nah, gimana nih Pak ceritanya enterprise computing ini Pak? Nah, enterprise computing ini ditunjukkan bahwa ada sejumlah island, atau mungkin kita sebut mungkin kelompok-kelompok lagi. Nah, satu kelompok ini akan terhubung dalam satu jaringan, sama konsepnya menggunakan client server. Namun, kelompok ini juga bisa saling terhubung, Pak. Bahkan mereka memiliki satu server yang cukup besar, yang akan menampung dalam artian menjadi pusat data dari sejumlah klien yang ada. Nah, ini kita sebut nanti dengan yang namanya enterprise server. Nah, tentu untuk bisa menghubungkan yang mana bisa saja kelompok ini bisa terletak di negara yang berbeda ini bisa saling terhubung. Nah, inilah kita sebut dengan konsep ini adalah enterprise computing. Dan juga sampai sekarang masih ada sejumlah perusahaan yang menerapkan ini juga. Ya. Jadi, misalkan perusahaan ini punya server di Batam. Dia juga punya server di Singapura. Dia juga punya server misalkan di Malaysia. Nah, di antara 3 negara atau 3 daerah ini bisa saling terhubung. Ya, dalam artian bisa saja pusat datanya akan ada di, misalkan kalau Bapak gambarkan ya, Batam, Singapura, Malaysia. Misalkan di Batam, Singapura, Malaysia. Bisa saja data itu ada di Singapura,
Jadi kita akan menulis ke Singapura. Sebaliknya kita juga bisa membaca data yang dari Singapura. Jadi saling terhubung. Nah, dikatakan konsep ini menganut konsep enterprise. Kenapa? Karena secara skala bukan 1, 2, 3 user saja, tapi bisa lebih dari, bahkan bisa dalam hitungan bisa lebih dari 1000 user dalam satu satuan waktu. Bisa Anda bayangkan. Makanya di sini membutuhkan server dengan resource yang cukup tinggi juga. Untuk apa, Pak? Untuk melayani. Ya. Nah, konsep ini kemudian juga berkembang sekarang semenjak dunia internetnya cukup maju, ya, semakin mudah layanan internet dan layanan internet juga semakin terjangkau, maka mulai muncul pada saat tahun 2000 adanya ide yang namanya cloud computing. Cloud computing di mana, Pak? Bagi sejumlah perusahaan, mereka tidak perlu invest yang namanya infrastruktur yang lebih besar lagi. Mereka akan menyewa pada sejumlah orang yang menyediakan jasa-jasa penyewaan cloud servers. Nah, nantinya cloud server ini akan berlaku sebagai melayani selayaknya seperti server. Hanya kalian tidak akan tahu servernya seperti apa. Ya, kalian tahunya nanti sebuah IP yang bisa saya akses, dan begitu saya akses di sana, ya, saya bisa mendapatkan sejumlah layanan aplikasi ataupun juga bisa pada layer yang lebih rendah lagi, layanan operating system, ya, seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan, Pak. Nah, teknologi ini, nah, sampai sekarang kalian juga masih menggunakan yang namanya cloud computing. Nah, jadi tiga-tiganya perusahaan itu masih ada yang melakukan. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada sejumlah komponen di dalam infrastruktur. Nah, ini mungkin untuk Anda ketahui, supaya Anda juga paham bahwa kalau berbicara infrastruktur, maka kita akan berbicara beberapa hal yang sangat fundamental, dimulai dari hardware, platforms, ya, Anda silakan pilih brandnya apa, ada Dell, IBM, Sun, HP, Apple, Linux, ya, seperti itu. Kalau berbicara hardware, kemudian ada juga kalau kita berbicara OS, ada Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS, Chrome, Android, iOS. Ya. Sekarang berkaitan dengan mobile apps, mereka sudah punya sejumlah OS masing-masing. Ya. Kemudian, Pak, kalau saya berbicara internet platform, Pak, ada sejumlah platform yang saya bisa gunakan untuk menjadi jasa melayani dengan menggunakan akses internet. Yaitu apa? Apache, Microsoft IIS, .NET, Unix, Cisco, dan Java. Terkait, Pak, dengan yang namanya data management and storage, Pak. Nah, kalau saya berbicara data management, ini akan berbicara tentang database management system. Ada DB2, Pak, ada Oracle, Pak, ada SQL Server, Pak, ada Sybase, Pak, ada MySQL, Pak, ada EMC, Pak, ada Apache, Pak, ada Hadoop, ya. Nah, berbicara tiga yang di bawah ini, yang pertama adalah kita berbicara tentang hardware juga. Di sini ada networking dan telekomunikasi. Nah, di sini ada sejumlah perangkat-perangkat, ya, perangkat-perangkat network ataupun juga alat telekomunikasi. Ya, di antaranya, ya, di mana perangkat-perangkat ini ada beberapa jenis. Ya, Anda mungkin sudah mendengar perangkat Cisco yang sudah umum, ya. Kalau zaman Bapak dulu Novell cukup umum juga. Ini perangkat operating system untuk networking. Ada Microsoft Windows Servers, ada Linux sendiri, ya.
Kemudian ada perangkat hardware dan telekomunikasi Alcatel-Lucent, Nortel, AT&T, dan Verizon. Nah, sekarang ada aplikasi yang dalam skala yang cukup besar, yaitu seperti SAP. Ini kita sering sebut sebagai ERP, Enterprise Resources. Ya. Nah, aplikasi ini dikatakan enterprise karena apa? Karena dia mengerjakan sekian banyak modul ataupun cakupan dari sejumlah departemen. Nah, seperti SAP itu mulai dari supplier, procurement, ya, receiving, ya, kemudian buy off. Jadi bagaimana ketika barang sudah diterima itu kita harus buy off. Kemudian kita akan lakukan yang namanya proses atau production. Kemudian sampai dengan proses packing, accounting, HR, shipment. Nah, dikatakan 4 jenis pemain besar ini menyediakan aplikasi skala enterprise. Ya, mungkin yang sekarang masih cukup bertahan ini adalah 3 ini, 1, 2, 3. IBM mungkin sudah tidak terlalu terdengar lagi. Dulu produknya yang bernama Lotus Notes, IBM Lotus Notes. Sekarang sudah agak jarang terdengar. Yang masih terdengar SAP, Oracle, Microsoft. Produknya apa Pak? Masing-masing SAP banyak sekali jenis-jenis produknya. Ya, Oracle Pak, ada Oracle yang namanya Oracle Business. Microsoft Pak, ada yang namanya Microsoft Dynamics. Ya, nah, samping itu ada sejumlah organisasi juga yang akan berlaku sebagai konsultan dan sistem integrators. Jadi yang membantu mengatasi ataupun juga melakukan setting up ataupun juga membantu dalam mengkonsultankan, jadi memberikan informasi guideline ya. Kemudian bisa juga bahkan melakukan audit ya seperti dari IBM sendiri, HP dan Accenture seperti itu. Nah, ini adalah sejumlah 7 komponen yang mana akan mengkoordinasikan dan akan menentukan, memberikan arah kepada kita ketika kita mau investasi IT, kita akan beli dan pakai yang mana. Ya, ini 7 komponen ini yang akan diperhatikan. Ya. Semua kembali lagi kepada yang namanya cost. Selama cost ini tercukupi, mungkin kita bisa memilikinya. Tapi kalau cost tidak ada, ya mungkin kita akan berpikir bagaimana cara yang lebih efisien. Ya. Nah, oke, nanti kalian bisa baca sendiri. Tadi sekilas saya sudah singgung, ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara, ya, hardware platform trends. Nah, saat ini sudah menjadi tren, mobile digital platform. Ya, mungkin kalau beberapa tahun yang lalu kita masih mendengar BlackBerry, sekarang mungkin sudah tenggelam, tinggal 2 ini, iPhone dan Android. Kita masih belum tahu sampai sejauh mana 2 platform ini akan bertahan, ya. Kita masih belum bisa tahu arah-arahnya kemana, sampai sejauh mana 2 platform ini akan berkembang. Dulu mungkin waktu kita pakai BlackBerry mungkin kita bangga, wah ini sudah platform yang paling baik. Ternyata begitu ketemu dengan Android, tumbang dia langsung, ya. Nah, nanti kita juga nggak tahu apa yang akan muncul lagi platform yang baru. Ya. Nah, ada istilah. Nanti kalian akan mendengar ada istilah yang namanya BYOD. Singkatannya apa Pak? Ini. Bring your own device. Bring your own device. Secara konsep ini adalah apa Pak? Ini adalah secara konsep sekarang semakin tren, yaitu bagaimana kita memberdayakan perangkat yang kita miliki sendiri dan akan kita gunakan untuk keperluan dalam pekerjaan kita.
Nah, mungkin Anda akan berpikir, loh Pak, kalau saya kerja di PT kan otomatis harusnya kan PT yang menanggung Pak. Ya. Tetapi kembali kan tadi Bapak katakan, ada sejumlah perusahaan-perusahaan juga yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Atau satu fenomena seperti ini. Jadi, perusahaan itu memperbolehkan menggunakan personal seperti contoh personal mobile phone kita untuk mengakses aplikasi yang ada dalam perusahaan. Ya tentu ada risiko yang harus kita tanggung. Oleh karena itu biasanya perusahaan sudah menyiapkan segala risiko kemungkinan yang ada. Ya, kenapa Pak? Ya bisa saja device yang kita miliki mungkin sudah tertanam malware, ya, sehingga cukup rentan apabila masuk ke dalam jaringan perusahaan bisa terjadi yang namanya celah-celah kebobolan. Ya, makanya ini menjadi concern kebanyakan perusahaan-perusahaan mengambil cara yang paling aman, dia tidak memperbolehkan karyawan menggunakan perangkat pribadinya untuk menunjang pekerjaan dia. Ya, gitu. Kemudian ada nanti kalian akan mendengar ada istilah yang namanya grid computing. Nah, ya, grid computing ini secara konsep ya ini mungkin sudah Anda banyak jumpai juga. Ya, jadi kalau Anda lihat, kenapa Pak dikatakan grid computing Pak? Ya, mungkin ada yang pernah mendengar istilah ini. Grid computing. Sebenarnya grid computing ini jatuh-jatuhnya mirip dengan yang namanya supermicro atau mini komputer itu. Ya, gimana Pak? Karena kembali lagi secara konsep, klien-klien itu hanya akan diperlakukan nanti hanya memiliki alat input dan output saja. Ya, sehingga betul-betul dikatakan memang secara hitungan ini cukup murah. Ya, tapi kembali lagi ini sangat bergantung pada resource daripada server ataupun superkomputer yang akan digunakan. Namun Bapak katakan tadi, grid computing ini sekarang arah-arahnya mulai hampir sejalan dengan ini, virtualization. Tapi secara konsep virtualization pada saat awalnya itu lebih banyak mengarah pada level servers. Ya, pada level servers. Artinya apa, Pak? Pada saat dulu konsep virtualization yang diciptakan adalah kembali lagi sebagai computing power and data storage. Ya, dua ini. Namun sejalan dengan waktu sekarang tidak. Mungkin kalau kalian masih ingat, 1 atau 2 minggu yang lalu Bapak sempat menyinggung konsep yang namanya ini, Virtual Desktop Infrastructure, VDI. Saya sudah sempat singgung kan? Ya. Nah, mungkin di buku yang edisi terbaru harusnya ini disinggung. Ini karena buku ini kan masih menggunakan edisi yang 2017 ini. Jadi atau 2016 ya saya lupa. Jadi belum masih sampai ke teknologi VDI. VDI ini kan baru muncul sekitar tahun 2017-an konsep ini, ya. Semenjak kalau Anda dengar istilah lagi yang namanya ada yang namanya end computing. Saya udah pernah jelasin belum? Nah, mungkin saat ini Anda melihat, loh Pak, ini kan kayak mini PC Pak. Iya memang, tapi ini bukan mini PC. Kalau mini PC kan berdiri sendiri-sendiri, ini kagak. Ya, ini ada satu device, dia akan bisa dibagi resource-nya ke beberapa station. Contoh seperti ini digambarkan. Ya. Jadi nanti satu device ini, satu komputer ini, nanti saya akan beli satu alat, ya,
sehingga saya bisa rangkaikan ke sejumlah station yang lain. Nah, station yang lain sebenarnya cukup berupa apa, Pak? Monitor dan keyboard. Tinggal saya colokin aja ke alat yang akan saya gunakan ini. Tergantung saya mau beli and computingnya ini berapa klien. Kalau dari gambar ini saya beli 1, 2, 3, 4, 5 klien. Oh gitu dong Pak, berarti satu resource PC ini saya bagi ke 5 klien. Bisa Pak? Bisa. Ada sejumlah sekolah menggunakan pola seperti ini. Kenapa Pak? Ya karena sekolah kan mungkin siswa-siswi kan cuma pakainya browser, enteng, nggak berat. Nggak macem-macem, nggak ada nge-coding, nggak ada apa ya. Mereka bisa pakai ini, browsing aja. Ya, menggunakan and computing. Sehingga secara cost biaya lebih murah. Dalam pemakaian listrik juga lebih murah daripada kalian sediakan PC. Udah berapa watt itu? Paham? Paham? Ya. Nah, selanjutnya Bapak akan masuk. Nah, ke sini. Kalau cloud computing, Pak. Nah, inilah tadi gambar yang coba Bapak tadi sempat singgung. Kalau berbicara cloud computing, semua sejumlah service, apakah dia platform service, application service, dan infrastructure services ada di cloud. Jadi saya hanya akan bermodalkan komputer atau laptop ataupun smartphone yang nanti ketika terhubung ke internet, saya bisa menggunakan sejumlah layanan yang ada. Kalau saya mau menggunakan communication service, saya akan tinggal pakai di sini platform servicesnya. Ya, kalau misalkan saya ingin menggunakan ERP, saya tinggal pakai di application service. Ya, kalau saya ingin misalkan menyimpan data saya, ya saya tinggal pakai infrastructure service, nanti ke storage management. Ya, nah ini artinya apa Pak? Kalau kita membicara tentang konsep cloud computing, bahwa sejumlah service ini bagi user transparan, tidak kelihatan. Mana hardware-nya? Nggak kelihatan. Kita ngomongnya di cloud. Tapi sebenarnya hal ini tetap ada yang namanya servernya, yang nanti kita akan konekkan ke dalam internet, dan internet itu akan bisa diakses oleh sejumlah klien atau yang siapapun yang menggunakan jasa cloud computing tersebut. Ya, saya pikir sekarang juga sudah banyak ya. Kalau Anda menggunakan AWS, ya, AWS Amazon, ya, Anda menggunakan Google Cloud, ya, nah itu sudah cloud computing. Ya. Oke, nah saya sekarang akan masuk ke. Nah, kalau ini mungkin kalian juga sudah lebih paham ya, ada sejumlah contemporary software platform trend, ada Linux, ya, Microsoft Windows, kemudian ada juga sejumlah software yang terkait dengan programming ya, ada Java, HTML, HTML5 ya. Kemudian sekarang sudah ada yang namanya web services dan service oriented architecture. Sekarang mungkin Anda sudah mulai dengar istilah microservice. Ada yang sudah pakai microservice di tempat pekerjaan? Ada yang mulai pakai microservice? Ada? Ya. Bahkan ada juga sejumlah, sekarang sih sudah cukup ini, bentuk kontainer ya, ada LXC, mungkin kalian sudah pernah dengar istilah-istilah itu ya. Ada Kubernetes, ada yang sudah pakai Kubernetes? Ada yang sudah pakai Kubernetes di kelas ini? Nelna? Sudah pakai Kubernetes? Belum, Pak. Belum ya. Oke, ya coba sambil dicari tahu itu sejenis kontainer juga ya. Ya itu menunjukkan bahwa itu teknologi-teknologi sudah mulai berkembang. Kalau sekarang nanti Anda membuat server juga sekarang lebih mudah, tinggal bikin aja Pak virtual mesinnya Pak. Ya VM servers Pak. Nah, entah Pak dalam bentuk Docker atau dalam bentuk kontainer ya silakan Pak. Wah,
udah cukup ini semakin mudah sekarang ya. Nah, dari grafik ini juga menunjukkan tentang bagaimana satu perusahaan ini ya berani untuk mengeluarkan biaya dalam hal apa, Pak? Membeli, memelihara, melanjutkan menggunakan software ya. Entah ada yang dengan cara ya outsource, ada yang dengan cara in-house, ada juga yang menggunakan package, jadi software as services, SaaS. Ada yang bisa kasih contoh SaaS? Ada yang bisa berikan contoh SaaS? Ada yang bisa berikan contoh SaaS? Mela? Kalau menurut Google, Service kayak mana coba? Bentar, satu-satu, Rivaldi. Kasih yang cewek dulu, ladies first. Dropbox, Pak. Dropbox. Dropbox. Nah, jadi ada yang lain? Macam-macam, Pak. Kalau dengan e-commerce mah banyak, Pak, sekarang, Pak, SaaS. Tinggal kalian search saja contoh-contoh SaaS apa. Oh. Ya. Apa? Ya banyak, Pak. Apa yang mau di software as service kan, Pak? Tergantung ya. Nah, kalau Anda lihat seperti tadi si Melna menyampaikan juga, Pak, seperti sekarang kalau Anda lihat di aplikasi handphone Anda ataupun sekarang di laptop ini ya Anda kan muncul di Google itu sendiri, Anda bisa punya Google Docs, Anda bisa mengolah dokumen Word dengan menggunakan Google Docs, juga sama, Anda juga punya Google Sheet, Anda bisa mengolah Excel Sheet di dalam Google Sheet, ya. Sering kita sebut dengan spreadsheet, ya. Nah, itu kita sebut sebagai service, software as a service. Nah, maksudnya gimana, Pak? Saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau software apapun yang ada di internet dan saya bisa gunakannya secara langsung. Nah, makanya saya sebut sebagai SaaS di sini. Ya. Jadi cukup banyak, nanti kalian tinggal cari aja, search saja apa itu Pak SaaS. Sebenarnya tidak hanya SaaS saja, termasuk nanti ada PaaS, platform as a service, ya. Ada lagi yang namanya nanti IaaS, infrastructure as a service. Anda nanti tinggal cari beberapa contoh-contohnya, ya. Kalau platform, ya, di antaranya Google App Engine, Apache, Azure, ya, itu adalah platform PaaS. Kemudian IaaS, infrastructure, ya, seperti DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service, ya, Microsoft Azure. Nah, nanti Bapak lagi membangun sendiri ini, infrastructure as a service di Batam. Ya. Nah, nanti timnya Bapak sekarang masih under construction kalau Anda lihat di webnya. Nanti tunggu tanggal waktunya akan kita rilis. Ya. Menarik kan, Ripaldi? Oke, nah Bapak lanjut. Berbicara tentang ini menunjukkan bahwa secara bisnis perusahaan-perusahaan itu makin concern dengan yang namanya software. Nah, kebetulan Bapak kan juga mengerjakan sejumlah software atau aplikasi.
di masa pandemi kayak seperti ini sekarang, yang namanya software itu makin banyak dicari. Bener nggak? Bener nggak? Ya, kondisi pandemik ini sekarang mulai banyak orang-orang berusaha menggunakan aplikasi ini untuk menunjang bisnisnya supaya jalan. Kenapa, Pak? Ya kembali lagi karena kita sudah nggak sangat istilahnya terbatas, Pak, dalam hal tatap muka, Pak, ataupun juga melakukan interaksi langsung, Pak. Jadi saya perlu yang namanya software yang akan saya gunakan, Pak, untuk melakukan interaksi itu, Pak, menjembatani interaksi itu, Pak. Ya, terserah kalian mungkin kalau bekerja di perusahaan apakah mau sebagai penyedia SaaS atau Anda mungkin akan sebagai software house akan memberikan aplikasi itu secara langsung, silakan. Nah, itu kembali lagi kepada Anda masing-masing ya. Nah, yang jelas yang mau Bapak tunjukkan di sini banyak perusahaan yang semakin concern terhadap yang namanya aplikasi itu sendiri atau software. Kenapa? Karena harapannya dengan software itu dapat menunjang upaya mereka untuk mewujudkan strategi bisnisnya. Kalau berbicara strategi bisnis, nanti ada yang namanya strategi teknologi informasi juga. Ya, kalau berbicara strategi bisnis kan secara overall perusahaan. Nah, nanti di dalam itu ada bagian kecil kelompok yang namanya teknologi informasi. Nah, itu juga butuh strategi sendiri nanti. Jadi kalau secara bisnis ada strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Strategi teknologi informasi juga sama, akan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi kalau Anda suatu saat nanti akan menjadi manajer IT, Anda akan melakukan hal itu, akan mengakses kebutuhan-kebutuhan Anda ke depannya. Nah, ya, kira-kira seberapa jauh yang akan Anda lakukan. Nah, Bapak akan berikan satu contoh, ya. Tapi sebelum contoh, entar dulu. Bapak terangkan dulu yang ini. Bapak mau jelaskan dulu, ada yang namanya TCO, Total Cost of Ownership, komponennya ini. Ketika Anda mau belanja infrastruktur, Anda harus jelas dulu. Anda harus paham dulu komponen yang akan Anda belanja itu apa. Ada beberapa komponen, diantaranya dikelompokkan. Ada yang namanya hardware acquisition. Ya, artinya apa, Pak? Saya mau belanja hardware apa? Kalau saya bicara hardware berarti berbicara tentang satu perangkat yang terlihat barangnya. Ya, yang terlihat barangnya, bisa dipegang, ya, dan juga barang ini akan Anda gunakan sebagai alat kerja Anda, terutama bagi perusahaan juga untuk menunjang pekerjaan. Di antaranya komputer, terminal, storage, printer, switch, ya. Namun ada juga software ataupun juga perangkat lunaknya. Nah, ini tentu akan berbicara tentang aplikasi. Nanti kalau aplikasi Anda berbayar, Anda akan berbicara tentang license, seperti itu. Nah, di samping itu, ya Pak, kenapa installation-nya dipisahkan? Iya, kalau berbicara tentang, kalau saya sudah berbicara, saya mau beli hardware, bisa beli. Tapi kembali lagi, apakah Anda punya resource enggak untuk menginstall? Ya, menginstall apa saja Pak? Macam-macam. Bicara menginstall OS-nya, melakukan konfigurasi settingnya. Nah, itu tentu butuh tenaga orang tertentu. Kecuali kalau di perusahaan Anda sudah punya karyawan sendiri, silakan. Installation Anda akan handle sendiri. Ya. Ada juga training. Nah, kalau bicara tentang training, ketika Anda sudah misalkan memiliki atau membangun software, maka terhadap user yang akan menggunakan aplikasi tersebut, maka Anda juga harus menyediakan satu layanan training. Nah, tentu ketika saya berbicara tentang layanan training ini bisa saja ya
training itu diselenggarakan atau dilakukan oleh Anda sendiri, atau kita menggunakan jasa orang lain. Kalau menggunakan jasa orang lain ya tentu ada biaya yang akan kita perhitungkan. Apalagi kalau kita sampai butuh yang namanya spesialis, ya. Kemudian Pak, terkait dengan training ini juga bisa saja terkait dengan internal divisi IT Anda sendiri. Jadi suatu saat Anda pasti akan sudah menjadwalkan anak buah saya ini setiap periode tertentu harus saya upgrade skill-nya. Sehingga saya akan budgetkan biaya untuk training seperti itu, ya. Biasanya Anda nanti kalau sudah jadi manajer IT, ya nanti Anda akan diminta per semester. Ada nggak rencana semester ini? Kita sering sebutnya itu sebagai nantinya setelah kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4 dalam 1 tahun kan dibagi 4 kuarter. Nah, nanti biasanya di kuarter 1 Anda bisa menyelenggarakan training. Nanti di kuarter 3 Anda ditanya lagi, dikasih kesempatan. Tergantung Anda mau menggunakan budget itu atau tidak. Tapi ada beberapa perusahaan yang cuma diberi kesempatan 1 tahun 1 kali aja. Entah dia mau meletakkan di kuarter berapa, silakan. Ya, seperti itu. Tapi ada juga perusahaan yang polanya, yang penting saya udah kasih kamu budget sekian. Misalkan ya, 10.000 US dollar. Silakan kamu pakai. Mau trainingnya di mana aja silakan. Ya. Support. Nah, ini termasuk juga kalau Anda menggunakan sejumlah aplikasi ataupun juga third party, ya, Anda pasti butuh support. Contoh, ketika Anda menggunakan VMware, Anda menggunakan jasa virus scanning, ya, antivirus. Nah, itu tentu butuh yang namanya support. Nah, support ini tentu harus Anda budgetkan untuk salah satu bagian daripada biaya yang akan bisa muncul. Maintenance juga sama, Pak. Yang namanya hardware, nggak mungkin kalian beli juga untuk selamanya, tidak. Anda sudah harus kira-kira 3 tahun, ya biasanya sudah mulai muncul masalah. Dan dari situ Anda mulai buat perencanaan untuk belanja. Setelah 3 tahun saya akan belanja apa untuk replacement part. Bisa saja nanti Anda pada saat 5 tahun atau mungkin 7 tahun atau 8 tahun kemudian Anda sudah mulai budgetkan untuk penggantian alat seperti itu. Ya. Berbicara tentang infrastruktur juga, nah ini ada infrastruktur, ada hardware, ini berbeda, ya. Kalau kita berbicara infrastruktur, itu berbicara set yang lebih besar lagi. Berbicara set yang lebih besar. Contoh, kalau saya sudah berbicara infrastruktur, bisa saya akan berbicara tentang satu set bagaimana saya mau melakukan backup plan. Saya mau mengimplementasikan virtualisasi. Nah, tentu saya butuh infrastruktur yang khusus. Saya mau menggunakan yang namanya, mungkin Anda pernah dengar yang namanya SD-WAN. Pernah dengar SD-WAN? Tulisannya SD-WAN, SD-WAN Software Defined Wide Area Networks. Gimana itu, Pak? Saya bisa menghubungkan jaringan saya dengan perusahaan saya yang mungkin berada di negara lain, tapi saya nggak perlu beli perangkat-perangkat network yang cukup besar biayanya. Saya nggak perlu beli router dan sebagainya yang macam-macam yang aneh-aneh, tidak. Tapi saya cukup beli mungkin satu alat, dan kemudian saya akan beli jasa software yang akan sudah menjadi penghubung antara saya dengan negara yang lain. Maka saya sebut ini sebagai SD-WAN, Software Defined WAN. Nanti Anda cari bahan ini. Nah, itu masuk dalam kategori infrastructure. Termasuk juga Anda mulai menghitung yang namanya downtime. Anda kalau sebagai manajer IT juga harus siap-siap. Ketika sistem Anda down, maka apa yang akan Anda lakukan supaya meminimize downtime. Namun ketika suatu saat downtime tidak dapat
tercapai targetnya, misalkan Anda kan mengatakan, saya menjadwalkan dalam 1 tahun down misalkan 3 jam. Atau ada yang cukup fair, sudah menjadwalkan dalam 1 tahun itu down 6 jam. Ya, 6 jam itu sudah cukup tinggi sebenarnya bagi kita orang IT. Anda bisa bayangkan server itu dalam 1 tahun itu hampir tidak pernah down. Tapi ada baiknya kita tetap melakukan maintenance, ya mungkin dalam waktu tertentu kita akan mendownkan dan kita akan melakukan maintenance di situ. Nah, tapi itu kan yang terjadwal. Ada case-case tertentu ketika terjadi hardware failure dan kita harus butuh waktu untuk melakukan penggantian, ini akan sangat berisiko. Apalagi kalau Anda mensupport satu production atau produksi ataupun user yang cara kerjanya itu 24/7, maka sangat memungkinkan sekali ketika terjadi down atau hardware failure, sehingga harus downtime, ini akan mempengaruhi kinerja ataupun juga produktivitas produksi tersebut. Sehingga ada loss profit di sana. Nah, Anda yang biasanya akan bertanggung jawab untuk mengganti biaya ini. Ya, jadi Anda nanti kalau sebagai manajer IT harus memplotkan ini, ya. Dan juga jangan lupa Anda harus hitung biaya pemakaian ruang dan energi, listrik, air, dan sebagainya. Nah, inilah komponen-komponen yang akan Anda hitung. Nah, untuk menghitung itu semuanya, ada satu model yang sering digunakan, ya. Model ini dikatakan sebagai, tadi sudah Bapak singgung, competitive forces model. Jadi model dengan berbasis pada kekuatan yang bisa digunakan untuk kekuatan memiliki daya saing. Nah, gimana Pak? Nah, ini ada beberapa komponennya. Anda lihat dari nomornya. Yang satu terkait dengan Anda akan melihat market demand, ya, kondisi di sekeliling Anda. Ya, bagaimana sih perusahaan kita ini memberikan customer service? Apakah tanggapan mereka seperti apa? Bagaimana sih tanggapan supplier kita selama ini berhubungan dengan kita? Bagaimana, seperti apa? Ya. Bagaimana sih tanggapan rekanan perusahaan kita yang lain? Contoh kalau Anda punya perusahaan di Batam, ada di Singapura, ada di Jepang, ada di Malaysia. Bagaimana rekanan perusahaan kalian satu sama lain merasakan layanan masing-masing? Saya dengan Singapura misalkan, Batam dengan Singapura. Ketika terjadi hubungan bisnis, walaupun ini sama-sama satu perusahaan, tetap adalah dua entitas yang berbeda. Nah, kita bisa melihat bagaimana respon mereka selama ini. Nah, ini tentunya akan menjadi arahan bagi kita. Contoh, wah di Singapura ya, ternyata mereka sudah pakai VDI. Ya, kita di sini masih menggunakan berbasis pada personal komputer. Nah, kemudian perusahaan kita yang di Singapura ya memberikan arahan, coba mulai bergerak ke VDI. Nah, disitulah kita mulai berpikir, oh market demand kita seperti apa? Ada permintaan yang muncul, ya seperti itu. Nah, yang kedua ada faktor yaitu terkait dengan secara overall perusahaan Anda. Bagaimana strategi bisnisnya? Oh, sekarang bisnisnya ini kami sedang menggarap yang namanya terkait dengan produksi alat-alat printer, tapi alat-alat printer yang khusus, thermal atau apa. Tapi nanti 2 tahun kemudian kita akan beralih, bukan kepada alat printer, tapi akan fokus kepada alat-alat EDC. Mungkin kalau Anda tahu alat-alat EDC sekarang cukup banyak digunakan ya, semenjak zaman pandemik sekarang orang sudah menghindari yang namanya cash payment, mereka menggunakan sejumlah alat-alat ataupun alat-alat pembayaran digital ya.
Nah, yang ketiga, Anda sendiri akan mulai menganalisis, menerjemahkan. Kalau bisnis strategi sudah punya arahan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan mau ngapain, bagaimana saya bisa mensupport bisnis strategi itu? Saya harus beli infrastruktur apa supaya bisa sejalan dengan bisnis strategi itu. Nah, ini Anda pikirkan di sini. Anda juga harus bikin plan 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Nah, ini terkait dengan tren teknologi yang ada. Ya, tren teknologi. Anda jangan berharap tren teknologi yang belum masuk ke negara Anda paksakan, maka sangat sulit. Ya, mungkin di negara lain sudah menggunakan dan cukup maju, tapi di sini belum masuk, ya mungkin Anda tinggal menunggu saja. Tetapi Anda sudah bisa mulai memplankan. Dan tentu Anda akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada juga. Ya. Kemudian terkait dengan kompetitor service. Ini masih service. Kompetitor kalau bisa memberikan lebih, kenapa kita kok enggak? Contoh, kita mendengar, wah kompetitor kita IT-nya canggih ya. Ketika dia berhubungan dengan customer-nya, dia sudah menyediakan web service-nya loh. Wah, iya ya. Kenapa kita kok enggak ya? Kok malah minta customer kita input? Nah, ini kan lama-lama kan customer juga capek. Enaknya di sana, saya tinggal akses saja ke web service, udah selesai. Nah, makanya kita mulai berpikir, oke, kalau gitu kita mulai bikin web service-nya. Supaya nanti customer kita juga merasakan hal yang sama, mudah. Ya. Yang keenam, kompetitor kita mungkin menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Loh Pak, untuk mendapatkan dua informasi ini kan kadang sulit Pak. Nah, biasanya sih, ya, biasanya sih ada sejumlah informasi yang terkait dengan infrastruktur investasi ini. Beberapa perusahaan yang sudah menerapkan manajemen yang terbuka ataupun juga TBK, ya, maka biasanya mereka sudah mengumumkan rencana-rencana teknologi ke depannya apa yang akan diadopsi dalam perusahaan itu. Ya, ini bisa kita pelajari. Ya, seperti itu. Nah, kesemuanya 6 komponen ini akan mempengaruhi layanan IT dan infrastruktur yang akan Anda gunakan. Nah, itu. Nah, dari sinilah 6 faktor ini bisa Anda pakai untuk meneliti biaya-biaya yang muncul. Nah, tadi Bapak sekilas sempat mau tunjukkan, tapi Bapak minta tolong kalian jangan screenshot ya. Ini karena rahasia juga. Bapak hanya mau menunjukkan ke kalian suatu waktu kalau Anda menjadi manajer IT, ya Anda akan melakukan analisis yang cukup besar. Ya. Analisis dalam artian cukup besar ya bagi departemen Anda, bagi perusahaan Anda, mungkin secara enterprise seperti apa pengembangan yang kalian lakukan, ya. Jadi berbicara tentang budget ya bisa saja cukup besar. Jadi kalau misalkan Bapak lihat, Bapak hanya share sedikit ya. Pak, Halo. mic Bapak bunyi-bunyi. Kresek-kresek dah. Sekarang bagaimana? Sekarang sudah cukup jelas? Masih, Pak. Masih, Rek. ya. Ya, Pak. Mana? Cek. Masih? Nah, udah, Pak. Udah. Ini internetnya, bukan mic-nya ini. Oh, oke. Ya, internet ini nggak stabil ini. Ya, nah. Pakai bisnet, Pak. Kenapa? Pakai bisnet. Pakai bisnet. Kamu kerja di bisnet? Iya, Pak. Bisnet mana masuk di Palaso? Alah. Ini Nanti saya lah suruh orang kantor. Saya kan pakai punyanya Dikti nih. Pakai HP. Ya, contoh ya, Bapak kasih contoh aja. Tapi Bapak minta tolong jangan di screenshot ya. Nah, ini juga rahasia juga sebenarnya. Ya. Nah, contoh ketika dulu Bapak mau mengajukan satu infrastruktur yang baru, maka Bapak harus menghitung dan harus mengajukan budget juga dan harus membuat proposal. Anda nanti bisa bayangkan kalau Anda suatu saat jadi manajer IT,
Juga sama akan seperti ini. Bagaimana saya akan mengajukan mau beli servers? Maka saya harus membuat presentasi untuk menjelaskan kenapa harus seperti ini. Nah, seperti itu. Bahkan saya harus menghitung juga apa saja biaya-biaya yang muncul, cost-nya seperti ini. Dan saya harus bisa menghitung kapan akan balik modal. Kan diperhitungkan dalam tempo 3,8 tahun sudah balik modal. Nah, ini vendornya siapa? Harus dikumpulkan. Sampai sini kelihatan arah-arahnya. Ya. Ini contoh untuk mengajukan satu infrastruktur. Kita dari rencana kita eksekusinya seperti ini. Kita mengajukan. Nah, berkaitan dengan IT budget, itu ada dua. Ada yang sifatnya itu adalah expense. Expense itu biaya yang rutin yang akan muncul. Tadi Bapak katakan contoh seperti license, itu kan rutin muncul. Kemudian listrik rutin muncul, ya. Kemudian kalau Anda mau beli peralatan kecil untuk pergantian perbaikan, nah itu bisa masuk ke dalam expense. Nah, kalau Anda nanti sebagai manajer, bisa saja menggunakan cara seperti ini juga. Contoh ya, ini Bapak contoh aja. Jadi, sediakan Bapak menggunakan Excel. Yang ini nggak boleh dibuka ya. Nah, yang ini aja Bapak budget aja. Ya. Nah, ini kelihatan. Jadi bisa Anda lihat bahwa Bapak sudah kelompokkan. Ya. Nanti untuk biaya internet berapa setahun? Biaya perjalanan kalau mau keluar negeri atau perjalanan kemana Bapak udah set. Berapa biaya untuk utility terkait dengan pemakaian air, listrik, udah di set. Belanja mungkin, nah di sini saya akan belanja apa saja. Ada belanja PC, belanja laptop, ya. Ini secara rutin loh. Laptop kenapa Pak harus belanja setiap semester Pak? Ya iyalah. Kadang yang namanya user tiba-tiba laptopnya ada yang rusak, nah saya udah punya spare, makanya saya belanja juga nggak banyak-banyak. Paling belanja 2, belanja 1 unit, seperti itu. Ya. Kalau PC, nah mungkin saya akan belanja lebih banyak. Nah, power supply, network, ya, dan lainnya. Termasuk repair and maintenance. Ini ya, repair and maintenance tadi. Ini berkaitan dengan kalau terjadi ada kerusakan kita sudah siap juga. Nah, kemudian di sini contohnya waktu itu keyboard dari satu laptop rusak. Nah, ini saya Bapak udah punya budgetnya juga. Terkait dengan licensing, ya seperti ini juga ada budget license secara total, ya. Dan ini tadi juga Bapak singgung ada SD1 terkait dengan rencana-rencana kemungkinan kalau mau jadi seperti apa, Bapak sudah punya budgetnya. Sehingga secara overall kalau dihitung harus tetap positif ini, jangan sampai balance-nya nantinya pada terakhirnya nanti akan jadi negatif. Ya. Nah, ini dihitung dengan baik dan ada realisasinya nanti. Ini kan budgetnya. Realisasinya Bapak taruh di sebelah kanan harusnya. Ya. Ada realisasinya. Nah, ini realisasinya seperti itu. Ini rencananya. Itu realisasinya di sana, ya. Oke, nah ini kalau Anda nanti suatu saat jadi manajer, nah nanti Anda akan mengolah data seperti itu. Nah, itu total cost of ownership. Anda akan membreakdown seperti itu. Nantilah kalau jadi manajer kalian mau sharing dengan saya, mau bertanya silakan. Oke, sampai di sini cukup. Mela, tertarik mau jadi manajer IT nanti? Enggak kayaknya, Pak. Kok enggak toh? Enggak Seru bisa tau. kayaknya, enggak mampu. Ya memang kan saya bilang kan nanti, bukan harus sekarang. Step by step. Ya. Dulu juga Bapak belajarnya juga berangkatnya dari programmer juga, ya. Kemudian jadi sistem analis. Kemudian mulai dipercaya sebagai supervisor. Kemudian menjadi superintendent. Kemudian udah menjadi yang namanya disebut dengan membawai satu divisi. Bapak lupa dari istilahnya apa. Ya, dari situlah ketika sudah memegang satu divisi, baru kita akan dipercaya untuk memegang satu departemen secara besar. Itu. Rivaldi, ini yang tertarik ini. Kayaknya orang lebih ke ini.
Jadi bos ini Rivaldi. Ya, Ya, ada yang mau ditanya? Pak. Ada yang mau ditanya enggak? Nggak ada, Pak. Udah jelas. Oke, jadi terkait dengan di LMS ya, bahwa kita hari ini belajar bagaimana kita merancang biaya dan infrastruktur IT ya. Saya tidak tahu ya, mungkin di kelas lain mungkin mereka sangat sulit mendapatkan contoh-contoh aktual seperti itu, karena kebetulan juga saya ada pengalaman, jadi saya bisa share ke kalian ya. Jadi sebenarnya idenya sih sederhana, seperti Anda kalau hari-hari belanja di rumah ya Anda sudah settingkan. Oh ya, tadi Bapak mau singgung ada yang katanya, Pak, kok sampai mengatur strategi 5 tahun belanja seperti apa? Ini mungkin Bapak coba share sedikit. Ini ada yang namanya midterm budget plan ini. Nah, ini ada, kita punya yang namanya future plan. Anda bisa bayangkan 2020 sampai 2025. Ya, kita sudah mengatur rencana mau sampai 2025 itu ngapain? Mau bikin apa? Nah, kita akan propose itu. Ya. Anda lihat tuh tahunnya, year by year. Kelihatan ya. Oke. Nah, seperti itu. Ya, ini contohnya. Ya, nah ini akan kita report ke headquarter kita. Jadi kalau headquarter menyetujui, kita bisa execute seperti itu. Ya, budget itu juga akan ditentukan juga seperti itu. Nah tentu, kenapa Pak saya harus komunikasi dengan headquarter? Karena kembali lagi, headquarter itu yang memahami bisnis strategi secara overall. Sehingga nanti antar cabang jangan sampai terjadi yang namanya teknologi gap. Tahu teknologi gap seperti itu. Ya, itu contohnya. Ya. Oke, semoga kalian dapat bayangan dan semakin tertarik untuk di bidang IT, semakin giat bekerja, semoga karirnya semakin tinggi, semakin lancar, dan menjadi suatu saat sukses dan bisa melayani orang lebih banyak. Ya. Oke, saya cukup sampai di sini. Saya akan absen. Ada yang mau ditanya enggak? Tidak ada ya. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz. Sepertinya Muhammad Hafiz tidak masuk. Alvin Morgan. Tidak juga. Andri. Hadir, Pak. Wilson. Hadir, Pak. Rick. Arik. Hadir, Pak. Mialim. Hadir, Pak. Vivaldi. Hadir, Pak. Nelson. Hadir, Pak. Felix. Riantoni. Hadir, Pak. Charlie. Hadir, Pak. Dichen. Hadir, Pak. Edi Fernando. Hadir, Pak. Ndiko. Hadir, Pak. Dan Susanto. Hadir, Pak. River.
Hadir Pak. Lukiandito. Lukiandito. Hadir, Pak. Elvin. Elvin. Elvin nggak masuk. Elvin masuk. Mana suaranya nih? Udah tidur. Andri Wijaya. Hadir, Pak. Kak. Hadir Pak. Jody. Jody. Hadir, Pak. Elna. Hadir, Pak. Ardi Sutono. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Meli. Ya, Meli. Hadir, Pak. Eren. Hadir, Pak. David Tarjo. Hadir, Pak. Lemes David. Junifer. Sakit apa? Nggak tahu, Pak. Demam aja. Wah, hati-hati lo ya. Minum vitamin ya. Pak. Junifer. Hadir, Pak. Erwin Galen. Hadir, Pak. Juken Lee. Hadir, Pak. Michael. Hadir, Pak. Michael yang kedua. Hadir, Pak. Edi Sanjaya. Hadir, Pak. Elvin. Hadir, Pak. Yudi Hartanto. Hadir, Pak. Hendri. Hadir, Pak. Erik. Hadir Pak. Iverniando. Hadir, Pak. Melvi. Hadir, Pak. Hendra. Hadir, Pak. William. Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, nah sekarang saya akan screenshot. Pak Bisa- Elvin hadir, Pak. Mana orangnya? Sekarang buka kameranya. Saya mau screenshot. Bisa? 10 detik. Melna, Kelvin, Jenry, Richard, Ricky, Derek, David Tarjo, Darren, William. Ya. Satu, ada lagi Kelvin, Jenry, Richard. Oke, sip. 1, 2, 3. Nah, si Richard kok makin gondrong aja, nggak mau potong rambut ya. Oke ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih dan jangan lupa diisi kuesionernya. Ya. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Malam, Pak. Ya.